Halo, perkenalkan nama saya Nur Alia Berba Nurea, NPM 2411100077, MK dari Workshop. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi hutan. Sebelum kita mulai, coba bayangkan hutan yang ada di sekeliling kalian. Apa yang kalian lihat? Tentu ada pohon-pohon yang tinggi dan hijau, suara burung yang berkicau, serta berbagai hewan yang hidup di dalamnya. Menurut kalian, apakah hutan hanya sekumpulan pohon? Jawabannya tentu tidak. Hutan adalah tempat hidup berbagai makhluk hidup yang saling membutuhkan. Di dalam hutan ada pohon, semak, bunga, rumput, sungai, burung, rusa, monyet, harimau, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Semua makhluk hidup tersebut hidup berdampingan dan menjaga keseimbangan alam. Sekarang coba bayangkan bagaimana jika pohon-pohon di hutan ditebang. Apa yang akan terjadi? Mungkin udara menjadi lebih panas, air bersih semakin sulit ditemukan, banjir lebih sering akan terjadi, dan banyak hewan kehilangan tempat tinggalnya. Jadi, yuk kita pelajari apa saja fungsi hutan itu. Apa itu hutan? Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi banyak pohon dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Hutan juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai macam hewan. Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang harus kita jaga. Tanpa hutan, keseimbangan alam akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus memahami manfaat hutan agar kita semakin peduli untuk menjaganya. Fungsi hutan yang pertama adalah menghasilkan oksigen. Anak-anak, setiap hari kita bernafas, saat bernafas, kita membutuhkan oksigen agar tubuh dapat bekerja dengan baik. Tahukah kalian dari mana oksigen berasal? Salah satu penghasilan oksigen terbesar adalah pohon-pohon di hutan. Pohon-pohon melakukan proses fotosintesis. Pada proses ini, pohon menyerap karbon dioksida dari udara, kemudian menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Semakin banyak pohon, udara akan semakin bersih dan segar. Karena itulah hutan sering disebut sebagai paru-paru bumi. Fungsi hutan yang kedua adalah menyimpan air. Tahukah kalian mengapa di sekitar hutan banyak terdapat air yang jernih? Hal ini karena pohon mampu menyerap air hujan yang menyimpan di dalam tanah. Air tersebut menjadi cadangan air yang nantinya mengalir ke sungai, sumur, dan mata air. Jika hutan tetap terjaga, kita akan lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kita minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Ketiga, mencegah banjir dan tanah longsor. Ketika hujan turun, akar pohon membantu menyerap air sehingga air tidak langsung mengalir ke sungai. Selain itu, akar pohon juga mengikat tanah agar tidak mudah terbawa air. Keempat, menjadi rumah bagi hewan dan tumbuhan. Hutan adalah rumah bagi ribuan jenis makhluk hidup. Di dalam hutan terdapat burung yang membuat sarang di pohon, monyet yang bergantungan di dahan, rusa mencari makanan, hingga harimau yang hidup di habitatnya. Selain hewan, banyak tumbuhan langka juga tumbuh di hutan. Jika hutan rusak, hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal dan kesulitan mencari makanan. Oleh karena itu, menjaga hutan berarti kita juga menjaga kehidupan hewan dan tumbuhan. Yang kelima, memberikan manfaat bagi manusia. Hutan juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kita dapat memperoleh kayu untuk membuat rumah dan meja. Hutan juga menghasilkan madu, rotan, bambu, buah-buahan, dan berbagai tanaman obat. Banyak orang datang ke hutan untuk belajar, meneliti, atau menikmati keindahan alam. Namun, semua hasil hutan harus dimanfaatkan oleh bijaksana agar hutan tetap lestari. Dampak jika hutan rusak. Sekarang, mari kita lihat sebuah contoh. Di suatu daerah, terdapat hutan yang sangat lebat. Kemudian, banyak pohon-pohon ditebang untuk membuka lahan perkebunan. Akibatnya, hewan kehilangan tempat tinggalnya.
Saat musim hujan datang, banjir lebih mudah terjadi karena tidak ada lagi akar pohon yang menyerap air. Ketika musim kemarau tiba, masyarakat juga lebih sulit mendapatkan air bersih. Udara menjadi lebih panas karena jumlah pohon semakin sedikit. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hutan agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup. Selanjutnya, cara menjaga hutan. Lalu bagaimana cara kita menjaga hutan? Walaupun kita masih anak-anak, kita tetap bisa ikut menjaga kelestarian hutan. Kita dapat menanam pohon, penghematan penggunaan kertas, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak tanaman. Dan kita juga bisa mengajak keluarga dan teman-teman untuk mencintai alam. Hal-hal kecil yang kita lakukan akan memberikan manfaat yang lebih besar jika dilakukan bersama-sama. Hai anak hebat, hari ini kita telah belajar bahwa hutan memiliki banyak fungsi yang sangat penting. Dan hutan juga menghasilkan oksigen, menyimpan air, mencegah banjir dan tanah longsor, menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup, serta memberikan banyak manfaat bagi manusia. Mari kita bersama-sama menjaga hutan mulai dari sekarang ya. Ingatlah, hutan yang hijau akan membuat bumi tetap sehat, udara yang tetap bersih, air tetap tersedia, dan semua makhluk hidup dapat hidup dengan nyaman. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.